Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun Sayyidul Qawlaini was-Saqalaini wal fariqaini min 'urbin wa min 'ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة، خصوصا إلى أرواح الوالد المعلم كهدي حسبي الله بن معلم حجي غاية بن حجي عبد الرحيم بن حجي باصة بن حجي دولن، وإلى أرواح والدات حجي سيدي زبيدة بنت حجي حسن الدين بن نعيم، وإلى أرواح guru مرزوقي بن مرصاد رحمة الله ورب المالك رباك، وإلى أرواح وجميع مشايخنا وجميع ahli komplek PLN Pulau Kambing, Kampung Jawa, Kampung Baru ya di Tanah Koja, Klender usulihim wa furu'ihim, waliman assasa hadzal masjid wa jami' ahli al-hadirin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa idza kharajta minhu faqaddim rijlakal yusra. Sampai situ ya. Bila engkau hendak keluar dari masjid, maka gunakanlah atau dahulukan kakimu yang kiri, ya. Kemarin kita sudah
sampai kepada sunnah kalau kita masuk masjid menggunakan kaki kanan, ya. Masuk masjid menggunakan kaki kanan, lalu kita baca, ya, bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dunubi wabtahli abwaba rahmatik, ya. Jadi kita mohon kepada Allah, ya, dengan menyebut nama Allah dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah, ya, segala dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku, ya, kan gitu kemarin, ya. Kemarin juga disunnahkan sebelum kita duduk di masjid, disunnahkan sholat sunat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Namun seandainya kalau kita kena satu dan lain hal enggak bisa lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka disunnahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 4 kali. Barangkali ketika kita duduk masuk di sini acara sudah dimulai, kegiatan maulid atau apalah, Bapak Ibu nggak bisa sholat sunnah 2 rakaat karena kondisi saat itu, maka dianjurkan sebagai pengganti daripada sholat sunnah bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Termasuk Bapak Ibu yang kebetulan baca Al-Quran, bertemu dengan ayat-ayat tilawah, disunnahkan kita sujud tilawah. Seandainya kita tidak lakukan, juga dianjurkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, berikutnya kalau keluar dari masjid, ya, kita hendak keluar, maka dahulukan kaki sebelah kiri. Wa qul ma taqaddama, lalu baca doa seperti doa waktu masuk ke dalam masjid tadi. Waj'al badala abwa rahmatik, dan ganti itu bagian bacaan abwa rahmatik diganti dengan abwa fadlik. Doanya sama, cuman yang tadi ada bacaan, ya, abwa rahmatik, ya kan, ya, Allahumma firli dunubi wabtahli abwaba rahmatik, diganti abwaba fadlik. Dan bukakanlah, ya, pintu-pintu karuniamu untuk aku, ya Allah, gitu, ya. Jadi kerjaannya sama sedikit, tetapi doanya itu luar biasa, ya, minta rahmat sama minta diberikan karunia. Makanya suatu ketika Sayyidatina Aisyah, ya,
istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, bilang, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul mauta." Kita ini semuanya tidak suka terhadap kematian. Lalu Nabi bilang begini, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bilang begini, innal mu'mina, ya, idza hadarahul mautu busyira birahmatillah. Sesungguhnya orang mukmin bila datang, ya, bila datang kematiannya, sudah mendekati kematian, busyira birahmatillah, dia diberitahu tentang rahmat Allah. Nah, mana Mas Rahmat? Ya, dia diberitahu tentang rahmat Allah, sekaligus dia akan diberitahu tempatnya nanti, nikmat-nikmat yang akan diterima. Jadi ketika dicabut ruhnya, dia tidak terasa apa-apa, karena sedang tertutup saat itu dengan pandangan-pandangan rahmat Allah dan karunia yang akan diterima. Oleh karena itu, waktu Nabi Idris alaihissalam minta diwafatkan, akhirnya kata Allah, kasih ya Israel, nanti setelah itu hidupkan kembali, ya. Jadi ketika dicabut ruhnya, Nabi Idris ditanya oleh malaikat Israel, wahai Nabi ya Allah, bagaimana rasanya dicabut ruh? Kata dia, bagaikan hewan, ya, yang ketika hidup kulitnya itu diseset, begitu sakitnya, bahkan berlipat-lipat dari itu. Kata malaikat Israel, padahal yang aku lakukan kepadamu hanya yang aku lakukan kepadamu justru itu yang paling lembut. Ya, yang paling lembutnya kayak gitu. Nah, makanya kata Nabi, kalau orang mukmin ketika dia akan dicabut ruhnya, diperlihatkan rahmat Allah, karunia-karunia yang akan didapati. Innal kafira, sedangkan orang kafir, ya, idza hadarahul mautu, ketika dia menjelang kematiannya, busyira bi'adabillah, ya, dia akan diperlihatkan tentang siksa-siksa Allah. Nah, makanya dia enggak menginginkan tentang adanya hal itu, ya, itu. Nah, ini rahmat Allah itu menutupi segalanya, ya. Rahmat Allah itu akan mengalahkan siksanya. Jadi semuanya itulah, makanya kita selalu berharap mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi dari doa yang sepintas tadi, ya, yang wabtahli, ya, abwaba rahmatik, ketika kita keluar, diganti yang lainnya doanya sama dengan abwaba fadlik, ya. Wazid, tambahkan lagi tuh, ya, doanya a'udzu billahi minasyaitonir rajimi wa junudihi. Jadi setelah baca itu,
ditambahkan doanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudihi. Aku bermohon kepada Allah ya dari godaan setan yang terkutuk berikut bala tentara setan, junudi. Ya. Jadi setan itu punya pasukan, kayak TNI itu ya, ada Kopassus ya, dan sebagainya. Ya. Jadi begitu saudara sekalian. Ini Ustadz Agus enggak diundang ke Kawah Chandra di Muka. Kali dibawa ke Magelang. Oh, nyasar alamatnya ya. Raffi Ahmad yang dibawa ya. Begitu saudara sekalian. Nah, jadi setan pasukannya itu banyak. Ya, ada yang godain ini, yang godain ini, godain ini, godain ini. Jadi bidangnya masing-masing. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudihi. Wa idza sami'tal muadzina, dan bila engkau mendengarkan kumandang adzan, ya. Ini kan kita ceritanya udah masuk di masjid nih, ya. Udah sampai masjid, kemudian sholat sunat, rupanya datangnya sebelum subuh. Ya, sampai sini, sampai pada akhirnya nanti terdengar suara kumandang adzan. Fakul mislama yaqulu. Hendaknya engkau menjawab seruan adzan itu seperti yang dikumandangkan oleh muadzin. Jadi sunnahnya begitu, ya. Ini masya Allah, pahala enggak berhenti nih, ya. Jadi ketika muadzin adzan Allahu Akbar, kita juga jawab Allahu Akbar, dan seterusnya, ya. Illa bil hailataini, ya, kecuali di dua lafaz hay ala, ya. Ketika hayya 'alas shalah, yang satunya lagi kan hayya 'alal falah. Itu jawabannya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqul la haula wala quwwata illa billah. Ketika muadzin ya mengumandangkan hayya 'alas shalah, kita jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Nanti begitu juga yang hayya 'alal falah, kita jawab juga la haula wala quwwata illa billah. Wa bit taswibi, begitu juga ketika muadzin mengucapkan taswib. Apa itu taswib? As-sholatu khairum minan naum. Ketika muadzinnya ya mengumandangkan as-sholatu khairum minan naum, apa jawabannya? Shadaqta wa bararta. Itu yang diucapkan oleh Nabi ketika Sayyidina Bilal bin Rabah menambahkan adzan subuh dengan tambahan
as-salatu khairum minan naum. Nah, itu Nabi langsung jawab, shadaqta wa barata. Ya, jadi itu sunnah, ya. Jadi jawaban yang benar itu, ya, jawaban yang benar itu, masya Allah, ya. Kalau orang pergi haji, pergi umroh, itu rata-rata ke masjidnya jauh sebelum waktu azan, ya. Mereka tidur sebentar langsung bergegas untuk ke masjid, baik Masjidil Haram maupun Masjid An-Nabawi, ya. Masya Allah. Ternyata pulang haji, pulang umroh diterapkan sama jamaah Nurul Amal. Kalau pagi, ya, mereka sudah siap untuk hadir bersolat berjamaah dan ditambah dengan kegiatan kajian-kajian, ya. Ya, jadi kalau di zaman Nabi itu, ya, ada kalau subuh adzannya 2 kali, ya. Adzan yang pertama saya lupa dulu apa namanya, Sayyidina Bilal terlebih dahulu atau yang berikutnya nanti azan masuk waktu Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, begitu, ya. Makanya kalau bulan Ramadan bila dikumandangkan azan, ya, sedangkan makanan masih ada, silakan ditelan. Itu maksudnya adalah azan yang pertama. Ya, makanya orang kadang-kadang salah paham. Udah azan nih di Masjid Nurul Amal, dia masih ada sisa makanan di dalam mulutnya, tanggung dia makan, batal itu. Itu yang dimaksud di hadis itu adalah azan yang pertama. Karena petugas azan Nabi ada Sayyidina Bilal bin Rabah, ada yang Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Saya lupa kalau azannya si dia itu, maka makanan masih ada, makan. Itu namanya azan pertama peringatan. Kalau orang masyarakat Indonesia pakai tarhim, enggak pakai azan pertama, pakainya tarhim. Jadi Bapak Ibu ketika terdengar suara tarhim, ya, itu silakan kalau masih ada makanan makan, ya, nggak apa-apa, ya. Termasuk ketika ada suara imsak di Masjid Jami Nurul Amal sudah memasuki waktu imsak. Itu antara imsak dengan azan subuh masih ada jeda 10 menit kan rata-rata. Jadi masih bisa. Nah, kalau orang yang bangunnya kesiangan, nah, silakan, ya, itu boleh. Tapi itu wanti-wanti, jangan sampai kebablasan gitu. Karena kalau orang yang tidak memahami daripada isi daripada hadis tadi, dia pikir ada hadis yang mengatakan walaupun sudah adzan masih ada makanan, makan. Itu namanya azan yang pertama tadi, ya. Nah, kalau sekarang di Masjid Madinah azan pertama ke kedua itu panjang waktunya itu, ya. Ada teman pas gitu dengar azan langsung lari, ya, dia wudhu langsung lari ke masjid. Kata dia, udah baliknya, ya Allah,
Dari azan lama banget sholatnya, nggak tahu azan pertama. Cirinya kalau azan pertama subuh nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Nah, kalau sholat masuk waktu pakai as-sholatu khairum minan naum. Jadi kecuali fil hay'alataini wa fit taswibi, ketika muadzin mengumandangkan ya hayya 'alas shalah ataupun hayya 'alal falah, itu jawabannya la haula wala quwata illa billah, termasuk tadi ketika taswib ya. As-sholatu khairum minan naum juga jawabannya sodakta wa barokta. Fa idza faraghta min jawabihi fasalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ya telah selesai itu apa namanya azan, maka baca sholawat ya. Jadi selesai azan kita kan jawabannya diikuti, lalu setelah itu dibaca sholawat ya. Summa qul Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ini seringkali ya kita sudah dengar, dan alhamdulillah doa itu sudah begitu familiar di telinga jamaah semua ya. Pernah kemarin terjadi ketika datang tamu dari Vatikan, untuk sementara kumandang adzan maghrib ditiadakan, diganti dengan running tag ya. Tapi ya begitulah ya orang Indonesia. Kalau kemarin Mas Sarmin yang cium kening tamu itu, mungkin yang diangkat jadi Menteri Agama Mas Sarmin itu ya. Sayang Mas Sarmin nggak ada waktu itu ya. Iya. Wa aksir minad du'ai bainal adani wal iqamati, dan perbanyak membaca doa antara adzan dan qomat ya. Makanya di masjid-masjid itu ada jeda waktu, antara adzan dengan qomat. Kemudian di jeda waktu itu selesai melakukan sholat sunnah, maka ada kesempatan untuk membaca doa ya. Jadi kenapa? Karena ada anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bagian daripada waktu
yang ketika antara adzan dan qomat itu di situ ada saat ijabah. Ya, makanya rata-rata pengurus masjid itu tidak langsung cepat-cepat untuk qomat, memberi kesempatan orang sholat sunnah minimal 2 rakaat, terus ada doa. Kenapa? Kan ada saatul ijabah di situ ya, yang sangat-sangat dianjurkan. Biasanya kalau standar ini berapa menit nih? Baru qomat ya, ada standar ya. Kecuali ada hal-hal darurat lain ya yang dianggap perlu ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, karena adanya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ad-du'a'u bainal adzanaini la yuraddu. Doa yang dipanjatkan di antara adzanaini, itu antara adzan dan qomat, la yuraddu, kata Nabi, itu tidak akan ditolak ya. Jadi doa antara adzan dan qomat itu enggak ditolak permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena waktunya terbatas, setelah adzan ada sholat sunnah, lalu baca doanya itu jawami'u kalim, singkat, padat, to the point ya. Jadi singkat, padat, to the point, itu namanya jawami'u kalim ya. Jadi jawami'u kalim itu singkat, padat, to the point. Misalnya begini nih, bapak dari komplek PLN ya, lalu mau ke terminal Kampung Melayu, itu keluar komplek, masuk Jalan Raya Bekasi, terus ambil arah Cipinang, terus nanti Jatinegara, kemudian nasi uduk Ibu Haji dekat stasiun belok kiri, nanti belok lagi ke kanan, masuk Jatinegara lewat wali kota, kantor wali kota Jakarta Timur yang lama. Itu namanya jawami'ul kalim. Ada orang yang tidak jawami'ul kalim. Dari komplek PLN, dia tidak keluar ke depan, masuk ke kawasan industri Pulau Gadung, keluarnya ke Jalan Raya Bekasi, kemudian ambil jalur kanan, belok lagi, terus nanti jalan Pulau Jaya, apa namanya itu? Rajiman. Masuk ke Rajiman. Dari Rajiman lurus, yang lewati jembatan Buaran Indah, lurus lagi lewat BKT. Dari BKT lurus lagi itu, lewat Kalimalang, ambil kanan, ambil jalan ke arah Halim Perdana Kusuma, baru nanti keluar, belok lagi ke kanan. Itu namanya tidak jawami'u kalim ya, itu. Udah nggak usah dipikirin ya. Ya, jadi kalau jawami'u kalim itu singkat, padat, to the point.
Jadi karena ada hadis yang mengatakan ad-du'a bainal adanaini la yurad. Wa minad du'a'i al-waridi fi hadzal waqti, dan di antara doa yang warid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu antara adzan dan qomat itu, apa yang dibaca? Kata Nabi, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirati. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Jadi doanya singkat, padat tuh ya. Yang diminta cuman Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Begitu saudara. Jadi mohon keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi dunianya selamat, akhiratnya selamat, nikmat. Bapak saya itu suka baca doa yang jawami'u kalim, pakai bahasa Indonesia doanya. Ya Allah, berikanlah saya taufik, hidayat, sehat, afiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, biar bisa ziarah Mekah Madinah, di mana kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan singkat itu. Ya Allah, berikanlah kami taufik. Taufik itu khalqu qudrati ta'ah alal abdi. Ya, kita minta supaya Allah berikan kekuatan untuk kita agar bisa melaksanakan segala tugas dan kewajiban, termasuk dalam hal ibadah. Ya, mohon supaya diberi kekuatan kita supaya kuat di dalam ibadah. Hidayat. Hidayat itu mahal, saudara. Ya, mahal hidayat. Ada orang yang di depan masjid, walaupun ada terdengar kumandang azan, kagak datang ke masjid, ya sudah. Iya kan? Itu di depan masjid Klender banyak banget dulu itu. Itu hidayat mahal, ya. Minta taufik, hidayat, sehat, itu udah jelas. Afiat. Nah, sehat, afiat itu ya selamat. Orangnya selamat, kantongnya juga selamat. Kan ada orang yang sehat tapi kantongnya kagak sehat. Ya, jadi begitu saudara sekalian. Panjang umur, ya kan jelas ya. Dalam taat dan ibadah, murah rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, biar bisa ziarah Mekah Madinah dan sebagainya. Itu namanya jawami'u kalim, singkat, padat, to the point. Kadang ada orang baca doa pakai bahasa Arab tapi doanya kemana-mana. Nah, itu hati-hati juga itu ya. Karena salah huruf bisa bahaya artinya itu ya. Kadang orang baca doa bukan orang yang pada bidangnya, terutama di urusan pemerintahan, perkantoran ya. Dia minta, ya Allah berikanlah nikmat. Itu nikmat itu bukannya anugerah dan karunia. Artinya kita minta diberikan bencana, musibah, malapetaka gitu. Jadi kalau nikmat itu karunia, anugerah, ya. Kalau nikmat, ya, itu artinya bencana, malapetaka,
musibah, kesusahan, penderitaan. Hati-hati gitu ya. Jadi ada apa namanya, ada bedanya ya. Kalau dia minta Allahumma ja'alna alimin, ya bukannya alimin. Ya kalau alimin itu mintanya jadi orang sakit, penyakit, nah gitu ya. Jadi apa namanya, ada tugasnya masing-masing gitu ya. Kalau Kementerian Pendidikan ya misalnya diurus bukan orang yang ahli pendidikan, repot ya, diberikan kepada pengusaha, Grab, Gojek, nah jadi masalah pendidikan, gitu ya. Harus dikasih. Makanya zaman Pak Harto itu memang memberikan jabatan kepada orang-orang yang ahli ya. Termasuk dulu kan banyak orang-orang UI, orang-orang Pajajaran, orang-orang ya dan sebagainya dan sebagainya. Memang sesuai porsi. Kalau dikasih sesuai dengan orang parpol, kalau yang kagak ngerti, repot urusannya ya. Uji coba yang ada. Waqad warada al-hassu bis sunnati ala hadzal du'ai fi ghairi hadzal waqti. Dan datang juga penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran di dalam sunnah untuk membaca doa ini bi ghairi hadzal waqti, di luar waktu antara adzan dan qomat. Ya, Nabi awalnya ngasih apa namanya, anjuran untuk kita baca doa ini antara adzan dan qomat. Dalam penjelasan lain juga Nabi menganjurkan baca doa ini bukan hanya di waktu antara adzan dan qomat. Boleh di kesempatan-kesempatan baca doa yang lain juga boleh, silakan ya gitu. Fa'alaika bihi, oleh karena itu lazimkanlah untuk membaca doa ini. Nah, kita dikasih tahu lazimkan. Ini kan doanya pendek, nggak panjang ya. Ibu-ibu kalau di pengajian diminta baca doa yang pendek, demen orang. Bener ya. Apalagi acaranya udah siang. Besek udah pada di ya, hadiah-hadiahnya udah pada dipegang. Udah jangan panjang-panjang, gelisah nanti orang. Dari mulai angkat tangannya begini sampai turun begini, sampai turun begini. Ya, udah. Yang aminnya semangat turun itu. Ya. Makanya kita harus pandai-pandai ya. Saya seringkali itu disuruh baca doa penutup. Ustaz Saiful aja dah baca doa penutup, doanya singkat gitu ya. Kadang orang disuruh baca doa penutup lebih panjang daripada doa yang pertama itu. Nah, selagi ada apalannya dikeluarin. Kalau saya baca doa penutup ya, ada panitia ngundang saya, guru kita maulid tanggal sekian ini. Nanti penceramahnya A, B, cukup 2 penceramah gitu. Pokoknya tugas guru baca doa penutup. Nah, ya dah demen dah. Nanti saya ada pengajian dulu ke sana, kemudian saya ada undangan ke sana. Jam berapa ini ditargetkan?
jam 11 selesai. Nah, insya Allah setengah 11 saya sampai gitu ya. Saya kalau disuruh baca doa penutup girang saya. Kan bisa kita pengajian 2 maghrib isya selesai, undangan-undangan yang lain selesai. Ya, gitu. Apalagi kalau di daerah Buaran itu dari atas kawasan naik ke atas itu kan, kalau penutupan biasanya selesainya setengah 1 malam itu baru selesai. Makanya kadang-kadang saya sampai sana setengah 12 gitu, udah dari mana-mana. Tapi pulang dikawal kayak kemarin malam saya pulang jam setengah 1 dikawal 3 motor gitu ya. Karena kan lewat kawasannya itu gelap udah gitu ya. Jadi kalau daerah sana itu Pulau Jae, Rawagelam, ya, Buaran dan sebagainya. Terus kalau pulang ada 2 motor, 4 orang atau kadang 3 motor kawal. Saya nggak tahu yang awal saya siapa itu. Nah, pokoknya panitia udah siapin sampai rumah gitu ya, alhamdulillah. Nah, ini dianjurkan pula ya untuk membaca doa tadi walaupun ya di luar waktu antara azan dan qomat. Fa innahu min ajma'il ad'iyati ya wa afdaliha. Karena ini adalah bagian daripada doa yang komprehensif. Ya, jadi kalau orang udah minta ya, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, udah mencakup segala-galanya itu. Dunianya selamat, akhiratnya juga selamat. Nah, gitu ya. Masya Allah ya, luar biasa. Wa afdaliha, dan doa yang paling afdal. Orang kalau minta dunianya selamat itu alhamdulillah ya, akhiratnya juga selamat. Kan kadang-kadang ada orang yang dunianya selamat, akhiratnya belum tentu selamat. Ada orang yang akhiratnya selamat, dunianya juga kadang-kadang begitu. Nah, ini kita seimbang. Bagian dari penterjemahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faslun wa alaika bil mubadarati bis sholati awwalal waqti. Nah, ini anjuran untuk melaksanakan sholat di awal waktu, karena di situ ada waktu fadilah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita bersama ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa hdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma ja'alna jayyidin wa la tafdhahna yawmaddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
wabarakatuh.